Akibat aksi penutupan akses jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah di Piungan Bantul, Krisis sampah Kota Yogyakarta TPST menemukan Piungan titik Bantul, terang. Yogyakarta. Warga akhirnya membuka Pemandangan blok sampah TPA Piungan merupakan muara sampah dari 3 kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. TPA yang berdiri di atas lahan 12,5 hektar ini menyimpan sederet permasalahan tata kelola sampah yang tak kunjung terurai. Bukan hal yang baru lagi jika problematika sampah di DIY selalu mendapat perhatian khusus, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY mencatat, pada tahun 2021, rata-rata volume sampah yang dihasilkan sebanyak 1.133 ton setiap harinya. Kalau kondisi TPA Piungan itu kan sebenarnya secara teknis itu sudah penuh di 2012 ya Pak. Di 2012 itu sebenarnya sudah penuh. Seharusnya kita sudah ada tempat ataupun sistem pengolahan yang baru. Itu di tahun 2012 kita kaji lagi, dihitung lagi. Nah, ternyata sampah masih bisa untuk menampung sampai 2015. Nah, untuk sampah yang masuk dari tahun ke tahun cenderung selalu ada kenaikan ya. Kalau untuk saat ini kisaran 750 ton per hari sampah yang masuk. Jadi sampah yang masuk itu kan kita pakai sistem pencatatannya itu kan komputerisasi ya. Ketika armada itu masuk, secara otomatis dari teman-teman petugas jembatan timbang tinggal dia menuliskan AB-nya berapa, nanti sudah secara otomatis di situ akan di-enter menimbang secara otomatis berat bersihnya untuk menentukan nanti berapa retribusi yang harus dibayar. Menurut kita, TPA Piungan ini sekarang sudah tidak ideal lagi untuk tempat pembuangan, akhir. Karena apa? Perbatasan langsung kita itu sekarang itu sudah warga masyarakat. Yang idealnya harusnya area TPA itu mempunyai buffer zone yang paling tidak kan ada pembatas dengan masyarakat. Saya rasa untuk yang 10 hektar itu dalam tahun ini akan penuh. Tapi kan dari Pemda DIY sudah ada lahan alternatif untuk kita pindah yang kita namakan lahan transisi ya. Itu sudah siap kita gunakan. Sekarang pengelolaan TPA Piungan ini kan di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di Balai Pengelolaan Sampah ya. Monitoring itu pasti ada karena memang kegiatan pokoknya itu di mereka. Jadi mungkin dari monitoring lahan TPA-nya, kondisinya seperti apa, harus bagaimana mengatasinya, termasuk di pengolahan lindinya, ada uji berkalanya untuk labnya, udaranya, sumur pantaunya, itu memang menjadi kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
TPA Piungan yang berada di bawah wewenang Balai Pengelolaan Sampah DLHK Provinsi DIY hingga kini belum kunjung menemukan solusi nyata dari permasalahan sampah tersebut. Dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kewenangan kami dibatasi hanya bisa memberikan monitoring, pengendalian terkait dengan pengelolaan sampah. Karena dengan undang-undang yang baru ini 23 2014 kewenangan pengelolaan sampah itu berada di kabupaten kota. Bank sampah yang dibentuk itu mungkin sudah hampir sekitar 1000 di wilayah DIY 5 kabupaten kota. Karena hanya memilah dan yang hanya laku dijual kebanyakan ya rata-rata seperti itu, tingkat efektivitasnya masih rendah sekitar 1% pengurangan sampahnya. Pemprov DIY melalui kebijakannya telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelola sampah di tingkat hulu yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Salah satu penerapannya adalah sistem TPS 3R. TPS 3R menjadi gerbang awal yang berperan dalam mengurangi sampah, sebelum nantinya sampah-sampah tersebut dikirim ke TPA Piungan. Sebelum terjadinya booming Piungan sering tutup dan sebagainya, memang peran pengolah sampah yang berada di TPS 3R itu memang mengacu pada pengurangan, Mas. Dibuat semaksimal mungkin sampah yang bisa dikelola. Artinya persentase sampah yang terbuang di TPA Piungan itu mestinya lebih kecil persentasenya, sehingga memang sekali lagi peran TPS 3R yang ada di mana-mana itu sebenarnya fungsinya adalah memang tadi mengurangi sampah yang terbuang tadi ya. Artinya pengolah sampah dibuat semaksimal mungkin agar nanti sampah-sampah betul-betul dikelola dengan baik, itu sampah-sampah yang nanti tidak bisa dimanfaatkan kembali, itulah yang memang kita buang di sana. Paling tidak di angka 30-70 paling tidak, Mas. 30% itu yang terbuang, 70% itulah yang bisa dikelola kembali. Itu sangat diharapkan seperti itu. Yang sangat penting banget dalam hal pengawasan ini sebenarnya tidak hanya masyarakat, Mas. Ada 3 aktor yang berperan dalam hal ini, mestinya saling mendukung. Yang pertama masyarakat itu sendiri bersama dengan KSM pengolahnya. Yang kedua pemerintah. Kita nggak bisa sendirian. Artinya dalam ini juga pemerintah ikut bercawe-cawe dalam hal ini selaku pembina dan pengawasan dan sebagainya. Tantangannya sangat banyak, Mas. Yang pertama ini untuk timbulan sampah dari rumah tangga itu sendiri belum ada kesadaran untuk memilah. Menganggap bahwa pengolahan sampah itu final di TPS. Sebenarnya kalau ketika masyarakat itu sudah memulai memilah sampah dengan kesadaran sendiri sangat menguntungkan banget. Artinya dalam hal pengolahan sampah di TPS 3R sendiri sangat diuntungkan untuk lebih efisiensi dalam pengolahan sampah. Yang kedua, hambatan itu ketika memang sebenarnya masyarakat sudah mulai memilah, kadang-kadang berpengaruh pada armada. Karena armada kita ini untuk volume dan daya angkut dari timbulan sampah itu sendiri belum cukup untuk misalnya ini sampah yang terpisah, ini sampah yang tidak terpisah untuk dibagi masih sulit. Terutama kalau di TPS Bramuda ini memang tantangan yang paling berat adalah di sistem pemilah yang sangat berat banget. Karena memang alasannya timbulan sampah yang kita dapat itu memang belum terpilah. Sehingga pemilahan di TPS 3R di sini ini betul-betul ekstra, Mas.
Faktanya, pemilahan sampah yang belum optimal menjadi kendala bagi pengelola TPS 3R. Pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah pemangku kebijakan menyadari bahwa penegakan aturan terkait pengelolaan sampah belum sepenuhnya berlaku di masyarakat. Ini mungkin kesalahan di kita, pemerintah Indonesia, hampir semuanya TPA tidak ada yang benar, tidak ada yang terpilah. Ini yang jadi penegakan hukum, kalau menurut saya kata kuncinya diawali harus dengan komitmen. Perdanya sudah ada bahwa yang sampah yang masuk ke TPA harus yang sudah terpilah dan residu, tetapi kami belum bisa menegakkan karena semua sampah yang masuk ke TPA ini memang kondisinya belum terpilah dan bukan residu. Lah, kenapa kami tidak melakukan penegakan? Kami sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada teman-teman kabupaten kota selaku yang pelanggan kami yang mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk melakukan pemilahan sampah, melakukan pengelolaan sampah yang benar di wilayahnya masing-masing, baru nanti setelah tidak bisa dilakukan ataupun yang residunya baru dibuang ke TPA. Tapi teman-teman kabupaten kota itu semuanya belum ada yang siap. Sehingga kalau mau tertib, mau pengelolaan sampah yang bagus, harus ada komitmen mulai dari hulu sampai hilir, pemerintahnya juga dari kabupaten sampai provinsi mempunyai komitmen bareng-bareng untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Ini baru nanti bisa jalan. Setelah itu ya yang tidak tertib tegakkan aturannya.